Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Indah Khairunisa dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, kali ini saya akan mereview film yang berjudul Tare Zamani Par. Nah, perlu kita ketahui dulu, Tare Zamani ini itu menceritakan tentang seorang anak yang mengalami gangguan disleksia. Nah, nggak semua guru, nggak semua orang itu mengerti tentang gangguan disleksia ini. Nah, sehingga eh, anak yang bernama Ihsan ini itu mendapatkan tekanan-tekanan dari guru bahkan orang tua yang menganggap Ihsan ini itu hanyalah seorang anak yang nakal, malas, bodoh. Sering juga Ihsan ini disebut sebagai orang yang tolol atau idiot gitu. Nah, dengan adanya tekanan-tekanan itu, Ihsan ini itu semakin sulit untuk dalam memahami pembelajaran. Jadi disleksia ini sendiri itu adalah kurangnya atau eh, apa ya, susahnya Ihsan ini itu membedakan huruf-huruf yang mirip seperti kayak B, D. Nah, itu dia tuh kesusahan dalam memahami itu. Jadi kadang dia salah tulis. Jadi itu yang membuat guru-guru itu menganggap Ihsan ini eh, adalah seorang anak yang bodoh seperti itu. Bahkan eh, banyak teman-teman Ihsan atau seumuran Ihsan itu eh, mengucilkan atau menjauhi Ihsan karena Ihsannya memiliki gangguan itu. Jadi mereka tuh tidak mau berteman dengan Ihsan. Nah, akhirnya karena orang tuanya sudah tidak tahan karena Ihsan ini seperti itu di sekolah ataupun di lingkungannya, Ihsan dipindahkan ke dalam asrama. Nah, itu pun terulang lagi pada Ihsan saat di asrama. Bahkan itu lebih parah karena dia mendapatkan tekanan-tekanan lebih dengan nilai-nilai yang lebih jelek. Lantas Ihsan juga sulit untuk beradaptasi di lingkungan asrama. Nah, terjadi juga kejadian yang membuat Ihsan itu sangat sedih dan atau bisa mendapatkan tekanan lebih karena pada setiap minggunya itu, setiap weekend atau akhir pekan, seharusnya keluarganya itu datang untuk menjenguk Ihsan. Akan tetapi keluarga ayah dan ibunya lebih mementingkan untuk melihat kakaknya. Nah, kakaknya di sini tuh orangnya pintar, jadi ayah dan ibunya ini sedikit membedakan antara Ihsan dengan kakaknya karena kakaknya ini adalah seorang anak yang sangat pintar. Dari situ Ihsan itu lebih mengalami ketidakpercayaan diri kepada dirinya karena nggak ada yang bisa memahami Ihsan secara penuh. Nah, di sini akhirnya di asrama datang seorang guru baru yaitu Ram Sangkar. Nah, di mana beliau ini yang akhirnya memberikan eh, pemahaman lebih kepada Ihsan bahwa Ihsan ini adalah seorang anak yang istimewa. Meskipun dengan adanya kekurangan, tapi Ihsan ini memiliki bakat yang luar biasa. Dan juga guru Ram ini itu yang menyadarkan bahwa kepada orang tua Ihsan bahwa Ihsan ini itu adalah seorang anak yang sangat pintar, yang istimewa. Bahkan di umuran Ihsan yang sekarang itu tuh bisa menggambar dengan lukisan yang sangat bagus, pemahaman-pemahaman yang imajinasi yang luar biasa. Nah, Ihsan ini itu eh, yang awal mulanya mengalami tekanan-tekanan, bertemu dengan guru Ram ini, akhirnya berani memulai untuk apa ya, membuka diri kepada gurunya sehingga pada akhirnya itu guru Ram ini itu mengetahui bahwa
Ihsan ini tuh memiliki penyakit disleksia. Nah, perlakuan Guru Ram ini disebabkan karena adanya pengalaman masa lalu bahwa Guru Ram ini juga pernah ada di posisi Ihsan. Guru Ram pada dulunya adalah seperti Ihsan. Jadi kayak Guru Ram ini tuh tahu rasanya seperti apa Ihsan di posisi sekarang. Jadi akhirnya Guru Ram ini berusaha bagaimana caranya dia mengeluarkan Ihsan dari keterpurukan yang dimana itu membuat ketakutan Guru Ram ini karena takutnya dia akan kehilangan Ihsan karena dia terlalu tenggelam kepada tekanan-tekanan itu. Guru Ram mendatangi keluarga dari Ihsan, menemui ayahnya, terus di mana ada pula percakapan-percakapan yang sedikit menyinggung kedua orang tua Ihsan, di mana terutama ayahnya karena dia merasa Ihsan ini adalah anaknya normal, tetapi pada dasarnya Ihsan ini memiliki gangguan. Nah, akhirnya ada di mana agak di akhir film itu ada juga part di mana ayahnya mendatangi guru Ram dan dia mengakui bahwa ternyata dia salah dalam menganggap Ihsan. Nah, akhirnya di situ keluarga juga mulai mendukung Ihsan seperti apa. Nah, di film ini kan Guru Ram akhirnya mengadakan perlombaan melukis sekreatif mungkin, sebagus mungkin, yang dimana ditujukan sebenarnya untuk Ihsan. Guru Ram ini mau menunjukkan kepada semuanya bahwa Ihsan ini juga memiliki bakat yang sesuai dengan dia, kemampuan dia. Mungkin dia kurang dalam pembelajaran, tapi Ihsan ini juga memiliki kemampuan yang sangat berbeda dengan teman-teman yang lainnya yang nggak jarang dimiliki oleh anak seusia dia, yaitu dengan lukisan-lukisan imajinasi dia yang sangat luas. Nah, di sini Guru Ram ini itu menggunakan pendekatan-pendekatan kepada Ihsan melalui stimulus dan respon apa yang diberikan oleh Guru Ram kepada Ihsan itu mendapatkan hasil baik dengan mungkin belajarnya berbeda dengan teman-teman yang lain. Dia menggunakan permainan-permainan, dia menggunakan reward seperti itu. Sehingga Ihsan ini merasakan nyaman kepada Guru Ram. Akhirnya akhirnya Ihsan itu berani untuk menunjukkan sisi yang lain hanya kepada Guru Ram saja. Nah, perlu diketahui juga ada percakapan Guru Ram kepada orang tuanya bahwa bentuk cinta dan kasih itu mungkin emang nggak perlu diungkapkan dengan kata-kata, tapi kepada seorang anak pelukan, ciuman atau usapan, ungkapan cinta kasih itu sangat diperlukan dalam mendidik seorang anak, karena dengan ucapan-ucapan seperti itu membuat anak itu merasa nyaman, anak itu merasa dia dihargai keputusannya atau dihargai sebagai seorang anak di dalam sebuah keluarga seperti itu. Nah, dengan adanya pendekatan-pendekatan dari Guru Ram ini membuat Ihsan berani untuk menunjukkan diri atau terbuka kembali kepada kedua orang tuanya, kakaknya, dan kepada guru-guru dan menjadi dekat kepada teman-temannya. Nah, pelajaran yang perlu kita ambil dari sini adalah bahwa kita itu tidak boleh mengucilkan orang lain karena kita tidak tahu alasannya karena apa, dia seperti apa, seperti itu. Terus kita sebagai guru atau konselor, kita juga harus bisa mengerti setiap karakter dari murid atau orang lain karena kita tidak bisa menyamaratakan semua itu.
Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan tentang review film Tari Zamani ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.